Aku berjanji jadi muridmu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, berani bersaksi bagimu. Halo adik-adik sekolah minggu yang ada di GKPS Resort Batam Barat. Kita bertemu kembali di dalam kebaktian minggu, sekolah minggu yang ada di GKPS Resort Batam Barat. Dari GKPS Batu Aji, GKPS Tanjung Piayu, sampai GKPS Gloria Sagulung. Bagaimana kabarnya? Luar biasa bukan? Kakak mau menyapa adik-adik yang ada di rumah, mulai dari GKPS Batu Aji, Tanjung Piayu, dan Gloria Sagulung. Apa kabar anak-anak sekolah minggu yang ada di GKPS Batu Aji? Luar biasa. Yesus memberkati. Yes. Puji Tuhan. Sekarang kakak menyapa anak sekolah minggu yang ada di GKPS Tanjung Piayu. Apa kabar adik-adik sekolah minggu yang ada di GKPS Tanjung Piayu? Luar biasa. Yesus memberkati. Yes. Yang terakhir, kakak menyapa adik-adik sekolah minggu yang ada di GKPS Gloria Sagulung. Apa kabar adik-adik sekolah minggu yang ada di GKPS Gloria Sagulung? Luar biasa. Yesus memberkati. Yes. Kita bersyukur pada pagi hari ini, walaupun kita masih beribadah di rumah masing-masing, tapi hati kita tetap penuh sukacita. Karena kita tahu Tuhan hadir bersama-sama kita, walaupun kita beribadah di rumah. Untuk memasuki ibadah kita pada hari ini adik-adik, hari ini kita beribadah dengan tema belajar itu menyenangkan. Oleh karena itu, mari kita masuk ke hadirat Tuhan dengan menaikkan puji-pujian bagi Dia. Hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Mari adik-adik semuanya kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Dari pujian kita, hatiku penuh nyanyian. Semangat ya! Mari kita puji Tuhan. Semua dengan penuh sukacita yang ada di rumah, di tempat kita masing-masing. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja. Sekali lagi, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh. Untuk siapa? Raja dan Gembala dan pujilah Dia, Gembala dan pujilah Dia, Gembala dan pujilah Dia, Raja adalah Raja, Raja, Tuhan. Siapa namanya? Maka Yesus. Oh, Dialah Raja. Aku anak Raja. Aku anak Raja. Kau anak Raja. Kita semua anak Raja. Aku anak Raja. Kau anak Raja. Kita semua anak Raja. Haleluya. Di Tuhan, haleluya. Di Tuhan, haleluya. Di Tuhan, haleluya. Haleluya. Di Tuhan, haleluya. Di Tuhan, haleluya. Di Tuhan, haleluya. Kita akan masuki ibadah kita. Mari semuanya ambil sikap berdoa. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Haleluya. Marilah kita berdoa.
Ya Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, terima kasih kami persembahkan kehadirat-Mu, karena kasih setiamu yang telah menjadikan kami, manusia yang fana dan yang terbatas, menjadi ciptaan baru, hidup di dalam kerajaan-Mu yang tidak berawal dan berakhir. Hadirlah Engkau di tengah-tengah persekutuan ini, untuk menumbuhkan iman dan pengharapan. Baharuilah kami agar layak hidup di dalam kerajaan-Mu. Doa permohonan ini kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Ada di sekolah minggu, kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita karena Tuhan begitu mengasihi kita. Dia telah rela memberikan anak yang tunggal, Tuhan Yesus. Oleh karena itu mari kita angkat pujian kita. Aku mengasihi Engkau Yesus. Mari kita semua bernyanyi ya, memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Dari awal, mari kita katakan, Tuhan Yesus, aku mengasihi Engkau dengan segenap hati dan jiwaku. Kita bernyanyi lagu ini sekali lagi dengan lebih sukacita bagi Tuhan. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Segenap jiwa, kurungkan firman-Mu siang dan malam. Kurungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan bulan. Engkau tahu ya Tuhan, Engkau tahu ya Tuhan, Tuhan itu hanyalah sekali lagi kita nyanyikan, merenungkan firman-Mu siang dan malam. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Pegang perintah-Mu dan kulakukan. Kau tahu ya Tuhan, Tuhan hidupku hanyalah menyenangkan hatiku. Nah, adik-adik, saatnya kita di hari Minggu ini kita ambil dari titah ketiga.
Sama-sama kita ucapkan dalam bahasa Indonesia. Sama-sama ya, titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Amin. Adik-adik masih penuh sukacita, masih mau memuji Tuhan? Luar biasa. Kakak yakin dan percaya ada di rumah masih tekun di dalam memuji Tuhan. Oleh karena itu kita akan puji Tuhan Allah kita, karena kita tahu kita mau bertumbuh, maka kita senantiasa memuji Tuhan, membaca Alkitab dan berdoa setiap hari agar iman kita, agar kita boleh bertumbuh semakin hari, boleh menyerupai Kristus Yesus. Oleh karena itu mari kita angkat pujian kita, bacalah Alkitab dan doa tiap hari. Ayo semua ya yang di rumah, puji Tuhan kita, bacalah Alkitab, doa tiap hari. Semua mengaminkannya, ya Tuhan, aku mau berdoa dan baca Alkitab setiap hari. Bacalah Alkitab, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Bacalah Alkitab, doa tiap hari kalau mampu. Bukalah matamu, Kalau mampu, kalau mampu, glory haleluya. Bacalah Alkitab, doa tiap hari kalau mampu. sekali lagi kita nyanyikan ya dari awal. Bacalah Alkitab firman Tuhan setiap hari, jangan pernah jemu-jemu, dan tentunya berdoa kepada Tuhan. Bacalah Alkitab, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Bacalah Alkitab, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mau tumbuh, Kalau tumbuh, kalau mampu, glory haleluya. Bacalah Alkitab, doa tiap hari kalau mampu. Adik-adik, hari ini kita mau bacakan ayat hafalan kita minggu ini ya, yang tertulis di dalam Alkitab kita, yaitu Amsal 1 ayat 5. Sama-sama kita baca ya. Baiklah orang bijak mendengarkan dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Sekali lagi adik-adik ya, firman Tuhan ayat hafalan kita minggu ini Amsal 1 ayat 5. Pasti semua udah hafal kan? Oke, kita baca sekali lagi ya. Baiklah orang bijak mendengarkan dan menambah ilmu, dan baiklah orang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Dan untuk ayat hafalan minggu depan harus dihafal juga ya adik-adik. Untuk tanggal 11 Juli ya, ingat ya adik-adik, yaitu tertulis dalam Amsal 15 ayat 1, yang isinya jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Sekali lagi ya, Amsal 15 ayat 1, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Oke adik-adik, dihafal ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. adik-adik sekolah minggu yang baik hatinya, yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini mengambil tema belajar itu menyenangkan. Kita semua adalah murid-murid Tuhan, murid-murid yang harus mau untuk rajin berdoa dan membaca Alkitab, dan tentunya berani bersaksi bagi Tuhan. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati kita masing-masing
adik-adik yang di rumah, Alkitabnya sudah di dekatnya kan? Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, mari kita angkat pujian kita, mempersiapkan hati dan pikiran kita. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia. Kita bernyanyi ya. Sangat bersuka cita kita bernyanyi. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, berani bersaksi bagi-Mu. Hal-hal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya tetap setia. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini ya. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, berani bersaksi bagi-Mu. Akal iblis, Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya tetap setia pantang mundur. Salam semua adik-adik sekolah minggu. Apa kabar di hari minggu ini? Harapan dan doa adik-adik semua di dalam sehat, di dalam keadaan baik-baik saja, dan di dalam keadaan sukacita. Ya, kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau belajar tentang firman Tuhan. Nah, sebelum kita belajar dan membuka Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat kesempatan yang Tuhan berikan buat kami boleh beribadah hari ini, dan kami mau mendengarkan Engkau melalui firman-Mu. Kiranya Roh Allah mengajari kami untuk memahami kebenaran firman Allah, sehingga firman itu menjadi kekuatan dan penuntun bagi hidup kami di dalam menjalani hidup ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan buat kita pada hari ini yaitu yang tertulis di dalam Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Sekali lagi ya, Ulangan 6 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-9. Buka Alkitabnya di dalam Perjanjian Lama, kitab yang kelima dari awal ya. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Sudah dapat? Sudah. Kita baca, demikian dikatakan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, saya mau kasih gambar dulu sama adik-adik ya. Nah,
Coba lihat dulu ya. Ini gambar apa? Gambar orang tua mengajari anaknya menulis, membaca. Nah, di sini menulis dia ya. Nah, di sini ada anak-anak belajar membaca. Nah, kalau di sini kita balik dulu ya. Di sini ada kakak-kakak membaca Alkitab. Nah, baru ada lagi di sini sama-sama berdoa dan mau membaca Alkitab. Nah, mereka belajar terus. Nah, itulah tema kita pada hari ini. Terus belajar. Karena apa? Karena belajar itu penting bagi kita. Nah, adik-adik sekolah minggu sudah belajar semua di rumah? Sudah. Nah, karena memang kita di rumah belajarnya, nggak ke sekolah ya. Nah, dari anak kecil, anak TK, dan SD, SMP, SMA semua belajar di rumah. Nah, sekarang diajari oleh mama bapaknya dan juga guru dari sekolah, walaupun daring, belajar di rumah. Nah, anak kecil juga diajari pertama membaca. Oh, ngapain duluan? Membaca atau menulis? Menulis apa? A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Juga menulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu kan. Nah, kalau diajari mama bapak menulis A, B, C, D sampai menulis 1, 2, 3 sekali diajari bisa? Enggak bisa, ya kan? Kalau 2 kali diajari bisa? Enggak bisa. 3 kali diajari mungkin sudah mulai gitu ya. Tapi mungkin juga 4, 5, 6, 7, 8 sampai 10 kali diajari untuk menulis, membaca gitu kan. Nah, karena memang tidak bisa hanya sekali, tetapi terus menerus belajar sampai tahu, sampai pintar, sampai kita mengetahui semuanya. Nah, gitu loh adik-adik. Orang tua juga begitu, ketika anak baru lahir tidak langsung tahu bicara, tapi mengajari A, B, C, atau mungkin makan, minum gitu. Setelah itu mulai lagi tambah besar, diajari berjalan, diajari 1, 2, 3 melangkah gitu. Enggak langsung bisa jalan dulu lari-lari, enggak, lama prosesnya. Jadi terus belajar, terus diajari, terus belajar, terus diajari oleh orang tua. Itulah anak-anaknya. Nah, adik-adik sekolah minggu, dengan apa? Untuk apa diajari? Supaya pintar dan supaya hebat, kan gitu kan? Supaya bisa pintar dan hebat luar biasa. Nah, adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan juga berkata pada hari ini harus belajar dan terus belajar. Siapa? Semua anak-anak sekolah minggu, orang tuanya, semua harus belajar terus menerus. Dan semua harus diajari terus menerus supaya mereka pintar. Dan supaya mereka bisa memahami tentang yang diajarkan itu. Jadi adik-adik sering gak diajari di rumah? Sering. Kalau diajari mama menulis mau? Mau. Kalau diajari untuk membaca? Mau. Kalau diajari untuk belajar terus? Mau. Iya kan? Iya. Siapa yang marah diajari? Pasti ada kan? Itu ada. Gitu kan? Ada yang marah diajari. Kenapa marah? Karena bosan. Terus gitu. Gak boleh marah sama mama bapaknya. Gak boleh marah sama gurunya kalau diajari. Kenapa? Karena itu perintah Tuhan. Gitu ya. Tuhan yang memerintahkan orang tua. Tuhan yang memerintahkan gurunya untuk mengajari anak-anaknya. Bukan hanya sekali loh, tapi banyak gitu loh. Terus menerus. Katanya tadi di sini apa? Ketika kau mau tidur, ketika bangun pagi, ketika di perjalanan, ketika duduk-duduk, ajarilah anak-anakmu. Itu kata perintah Tuhan kepada orang tua.
Jadi kalau ada orang tua mengajari kita ketika mau tidur, dengarkan karena itu perintah Tuhan. Ketika adik-adik diajari bangun pagi, jangan marah, jangan cemberut karena itu perintah Tuhan. Nah, ketika kita duduk-duduk sambil bermain, diajari juga oleh orang tua. Bermainnya baik ya, gak boleh curangnya. Itu juga pengajaran, didengarkan. Karena apa? Itu perintah Tuhan gitu loh. Nah, ketika di perjalanan, gak boleh tendang-tendang orang lain loh. Gak boleh tendang-tendang batu loh. Nah, gak boleh melihat yang tidak-tidak yuk gitu kan, dikasih tahu orang tuanya. Nah, ketika di perjalanan juga Allah katakan, ketika di perjalanan ajari anak-anaknya supaya anak-anaknya tidak keluar daripada kehendak Tuhan gitu. Jadi ketika ada orang tua mengajari anaknya di mana saja, kapan saja, jangan marah dan jangan malas. Iya, kenapa? Karena itu adalah perintah Tuhan, itu perintah Tuhan yang harus dilakukan oleh orang tua. Makanya orang tua terus bilang, belajar ya nak, belajar ya nak, terus belajar katanya. Bangun pagi udah dibilang kan, belajar ya, diajari sikat gigi, diajari makan, diajari nyapu, diajari semuanya. Bahkan di tempat tidur diajari melipat kain, diajari melipat selimut, diajari membersihkan tempat tidur, semua diajari. Itu semua karena perintah Tuhan. Dengan tujuan anak-anak itu supaya rapi, bersih, baik, pintar. Gitu kan? Nah, itulah kata Tuhan kepada umatnya. Kata Tuhan kepada orang tua, kata Tuhan kepada kita. Nah, diajari juga katanya apa yang dikatakan di sini. Ajarkanlah mereka tentang mengasihi. Nah, supaya mengasihi Allah dengan segenap hati, pikiran, jiwanya, dan seluruh kehidupannya. Bagaimana caranya? Kalau kita baik sama teman kita, kalau kita baik sama orang tua, kalau kita baik sama orang lain, kalau kita menjaga hidup kita, kalau mau diajari belajar, kalau kita makan teratur, kalau kita disuruh tidur teratur, kalau kita semua baik-baik diajari, itu sudah mengasihi Tuhan. Itu ya. Nah, bukan hanya mengasihi Tuhan harus nyanyi, duduk manis, berdoa, bukan hanya itu. Mengasihi Tuhan Allah ketika hidup kita baik di hadapan orang tua, tidak melawan orang tuanya, tidak melawan gurunya, tidak memukul temannya, itu sudah mengasihi Allah. Karena dikatakan mengasihi sesama sama juga dengan mengasihi Tuhan Allah. Nah, inilah juga diajarkan kepada kita. Nah, ini kita terus belajar mengasihi, belajar menolong orang, belajar membantu orang lain, belajar terus untuk melakukan yang baik di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi bukan hanya di satu tempat, dimanapun, kemanapun kita harus belajar. Bahkan dikatakan adik-adik begini, supaya ingat kan, dulu waktu Inang sekolah, belajar itu gini, dibuat dalam notes kecil, ditulisilah tulisan tentang pelajaran, baru dibaca-bacalah itu. Ketika jalan kita mau ke sekolah dibaca, ketika mau tidur dibaca, supaya ingat gitu kan. Nah, ini juga dikatakan, ikatkanlah itu di tangannya gitu. Nah, orang Israel kan dulu kan diikat di tangannya supaya apa? Diikat di situ tentang firman Allah. Kasihlah Tuhan Allahmu. Jadi ketika mereka keluar diingat, oh enggak boleh berbuat jahat. Gitu kan? Ketika pergi ke sana, oh enggak boleh berbuat jahat karena sudah ada di tangannya diikatkan tentang mengasihi, tentang firman Allah. Baru dibuat lagi di depan rumahnya, di rumahnya. Jadi ketika dia masuk, oh gak boleh yang melakukan yang tidak baik. Ketika mau keluar, oh harus baik-baik kalau mau keluar. Karena apa? Firman Tuhan sudah dituliskan di pintunya, di tiang rumahnya. Semua itu mengajari supaya kita tetap belajar kemanapun kita berada. Tetap harus belajar. Kenapa harus belajar? Karena itu bagus untuk kita, untuk masa depan kita, untuk kebaikan kita, itu manfaatnya. Jadi ketika kita belajar bagus-bagus, itu untuk kebaikan kita, untuk kehidupan masa depan kita, itu untuk kesuksesan kita. Dan semua belajar itu adalah baik untuk kita.
bukan untuk orang tua kita, tapi untuk kita. Kita belajar bukan untuk orang lain, kita belajar bukan untuk orang tua kita, tapi kita belajar untuk kita dan untuk masa depan kita. Oleh karena itu adik-adik sekolah minggu, jangan berhenti belajar. Jangan marah kalau diajari. Jangan bersungut-sungut kalau dibilang belajar. Kalau orang tua sering menasihati, didengarkan, dipikirkan, direnungkan, dan dilakukan. Karena itu semua untuk kebaikan kita. Nah, oleh karena itu adik-adik semua, mari terus belajar sampai selamanya. Sampai tua kita belajar supaya kita semakin pintar, baik, dan semakin mencintai Tuhan sepanjang kehidupan kita. Karena tidak ada waktu tidak belajar dalam kehidupan kita. Tapi sepanjang kehidupan kita tetap belajar. Oke? Selamat belajar buat semua, belajar firman Tuhan dan belajar pengetahuan yang banyak supaya kita menjadi anak baik. Amin, Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pengajaran-Mu bagi kami hari ini. Mengingatkan seluruh kami anak-anak-Mu bahwasanya Tuhan perintahkan kalau kami harus belajar dan terus belajar sampai seluruh kehidupan kami dan juga masa depan kami indah nantinya. Ajar dan bimbing kami Tuhan supaya kami mampu untuk menuruti perintah-perintah Tuhan. Sehingga dengan demikian kami boleh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang Tuhan cintai. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau berkati orang tua kami yang memberi pengajaran yang baik bagi kami. Dan beri kesabaran sehingga mereka sabar mengajari kami. Kami berdoa buat guru-guru sekolah minggu supaya mereka juga diberi kesabaran untuk mengajari kami sehingga kami menjadi anak baik dan beriman. Tuhan, kami berdoa buat guru-guru di sekolah supaya mereka juga diberi kekuatan dan kesabaran mengajari kami supaya memiliki pengetahuan yang banyak sehingga kami boleh menjalani kehidupan ini di dalam pengajaran-pengajaran dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuatkan kami sehingga kami menjadi anak-anak baik. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekalian yang ada di rumah, bagaimana firman Tuhannya? Luar biasa bukan? Mari kita rindu dan terus mau belajar. Belajar firman Tuhan, belajar di sekolah dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, demikianlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan dan kita pelajari pada hari ini. Nah, karena itu sebagai respon kita, ucapan syukur kita, karena kita sudah menerima berkat Tuhan melalui firman-Nya. Mari kita persembahkan menjadi persembahan kita kepada Tuhan. Apa yang boleh kita persembahkan menjadi berkat bagi Tuhan, bagi kita semua di dalam kehidupan kita. Sebelum kita mempersembahkan persembahan, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar kita untuk memberikan persembahan. Tertulis di dalam Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Oleh karena itu, mari kita persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dari pujian kita sejuta. Itulah menjadi persembahan kita, setia, jujur, dan taat. Yang bersuka cita, kita nyanyikan pujian kita. Sejuta. Persembahanku adalah sejuta. Setia jujur dan taat. Persembahanku adalah sejuta. Setia jujur dan taat. Persembahanku adalah sejuta. Kita nyanyikan lagu ini ya. Tuhan ingat kita mempersembahkan yang terbaik. Tubuh kita setia, jujur dan taat. Sejuta. Persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur dan taat. Persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur dan taat. Persembahanku adalah sejuta.
Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Allah. Terima kasih Bapa atas penyertaan dan kasih Tuhan sehingga kami boleh memuliakan nama Tuhan hingga di akhir acara ini. Kami telah memberikan persembahan kami kepada Tuhan Allah. Kiranya Engkau berkenan menerimanya menjadi dahupa yang harum bagi nama Tuhan. Sehingga kami juga semakin bersyukur dalam hidup kami dan memberikan yang terbaik buat kemuliaan nama Tuhan. Dan kiranya persembahan ini boleh menjadi memperluas kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita berdoa di dalam doa O Yesus Sasomani. O Yesus Sasomani anami hagani. Pasada uhur nami asetorang gani. Sing bodalanong nami salakan atorosak. Dopama sama nami torang agilja. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita. Anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semua. Amin. Selamat hari Minggu. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.